Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua di rumahnya yang mulia, melaksanakan salah satu di antara bagian dari tradisi para salafus saleh terdahulu, yaitu melazimi majelis-majelis ilmu. Dan ini bagian dari kemuliaan yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam haditsnya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitaballahi wa yatadarasuna, mereka membaca dan mengkaji ayat-ayatnya, illa nazalat alaihimur rahmah, kecuali turun kepada mereka rahmat, wa haffathumul malaika, dan malaikat menaungi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka di dalam majelis yang lebih mulia di sisinya. Kemuliaan menghadiri majelis ilmu mendapatkan fadilah yang luar biasa disebutkan di dalam hadis Nabi tadi. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini bukan hanya mengumpulkan kita di dunia saja, tapi juga mengumpulkan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan dia sunnahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dari mulai hari ini hingga beberapa waktu yang akan datang kita akan mengkaji sebuah kitab yang ringan sebenarnya, karena hanya terdiri dari 40-an hadis yang disebut dengan Al-Arba'un, tepatnya 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, merupakan hadis-hadis yang dipilihkan oleh beliau untuk kita sebagai tahap awal. Kalau disebut tahap awal itu berarti grade-nya masih pemula. Jadi kalau pemula ingin belajar hadis akan lebih nyaman, lebih mudah ketika tahunya hadisnya itu sedikit. Memang kalau awal langsung banyak itu berat. Sebagaimana kalau mau fitness itu kan kalau awal langsung berat kan luar biasa kan tantangannya. Tapi kalau mulai dari sesuatu yang ringan, nanti tambah lebih berat lagi, tambah lebih berat lagi, tambah lebih berat lagi, insya Allah akan mengandalkan kita kepada kesempurnaan pada saatnya, akan menghantarkan kita kepada kebaikan pada saatnya nanti. Ini juga salah satu di antara adab di dalam menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu itu tidak perlu buru-buru. Bahwa menuntut ilmu itu tidak perlu harus langsung banyak. Yang lebih penting di dalam menuntut ilmu itu adalah bagaimana konsistensi. Karena kita tidak bisa mengukur diri kita sebagaimana dahulu para ulama. Imam Nawawi itu belajarnya nggak banyak Pak, cuma 7 tahun, tapi karyanya Masya Allah. Bahkan beliau salah satu di antara ulama
ulama rujukan dalam mazhab Syafi'i. Karena beliau mazhabnya Syafi'i sebagaimana Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Salah satu di antara ulama rujukan. Belajarnya cuma 7 tahun. Nah, kita ini ngajinya sudah berapa tahun? Hafal hadisnya berbeda dengan Imam Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu luar biasanya kepekaan beliau di dalam memilihkan hadis yang ringan, cocok untuk dipelajari di awal sampai kemudian nanti berkembang lagi menjadi Riyadhus Shalihin. Jadi yang paling ringan ini Al-Arba'un ini. Nanti kalau pengen lebih selesai Al-Arba'un, kita insya Allah akan bahas lagi nanti Riyadhus Shalihin. Kalau ini sudah selesai lagi, nanti kita akan bahas dari mulai Kutubus Sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya bertahap insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang. Apalagi ngajinya cuma seminggu sekali. Nah, kalau dulu para ulama dulu ngajinya itu setiap hari, Pak. Setiap hari itu bukan gurunya yang suruh datang, gurunya yang didatangi gitu. Ini yang berbeda dengan kita, makanya barakatul ilmunya juga berbeda. Ya. Dan ini yang menjadikan istimewa. Kenapa ulama-ulama dahulu itu mendapatkan barokah dari ilmunya meskipun akses fasilitas itu terbatas, tapi kemampuannya sangat luar biasa. Tapi kita ini hari ini dimanjakan dengan akses, dimanjakan dengan fasilitas, tapi tadi ilmu itu hanya sebatas koleksi. Banyak punya kitab, ya cuma koleksi nggak pernah dibaca. Bahkan ada yang masih segelnya dari awal beli sampai sekarang belum dibuka, gitu kan? Ini masalahnya. Apalagi kesadaran orang-orang Indonesia ini untuk baca ini rendah. Ya. Yang dibaca kalau nggak judul doang, bawahnya doang. Jarang yang baca utuh dari awal sampai akhir. Kesadaran membacanya tingkatnya rendah. Ya. Makanya apa istilahnya, tingkat telaahnya juga rendah. Sehingga kapasitas penyerapannya juga rendah. Kapasitas pemahamannya juga rendah. Dan ini yang perlu dirubah. Kita ini menjadi seorang muslim bukan karena Indonesianya, tapi karena Allah yang memilihkan kita Islam. Allah yang telah mengajarkan kita menjadi seorang muslim. Dan seorang muslim itu orang-orang istimewa. Seorang muslim itu orang-orang yang istimewa. Makanya kenapa kok kemudian dipilihkan kepada kita hadis yang pertama ini hadis ahad. Disebut hadis ahad karena yang meriwayatkan hanya satu, Umar bin Khattab saat itu. Yang meriwayatkan hadis ini hanya Umar bin Khattab, tapi hadisnya sahih. Ya. Hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab termasuk salah satu di antara pondasi dasar keislaman, yaitu tentang masalah niat. Bahkan hampir seluruh ulama hadis itu selalu mengutip hadis ini di bagian awal hadisnya. Menunjukkan apa? Di satu sisi mengingatkan diri sendiri akan pentingnya melazimi keikhlasan di dalam beramal. Di sisi lain bahwa hadis ini hadis pokok sebelum memulai amal. Amal apapun itu sebelum dimulai, sebelum kita melakukan sesuatu amal apapun itu salah satu yang perlu diperhatikan adalah niat. Nanti akan kita bahas. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Disebutkan oleh Mustafa Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Wafi, salah satu di antara asbab urut hadis ini adalah seorang di masa
Nabi SAW yang hijrah ke Madinah lantaran ingin menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Lantaran seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah hanya untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Makanya dikenal dengan istilah muhajir Ummu Qais, yaitu orang yang berhijrah lantaran Ummu Qais tadi. Hadis ini mengingatkan kepada kita pentingnya untuk meniatkan segala amal yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dunia, bukan untuk hal-hal tertentu yang kemudian menjadi tujuan kita yang sifatnya duniawi tadi. Maka termasuk apa yang kita lakukan pagi ini, menuntut ilmu. Kalau kemudian menuntut ilmunya lantaran gak enak diajak kawannya, digunuskan tadi niatnya, biar pahalanya lebih maksimal. Kalau kemudian hari ini kita ikut menuntut ilmu itu karena nggak enak sudah diundang misalnya, atau nggak enak karena wajah kita sudah dikenal di masjid itu, kalau nggak hadir ya lebih nggak enak lagi misalnya. Lebih nggak enak lagi nanti kalau di akhirat kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa padahal sudah kita berlelah ketika di dunia. Dan ini bagian dari yang kemudian penting. Makanya disebutkan oleh Syekh Utsaimin terkait dengan hadis ini, ya. Apa yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, ya, menunjukkan bahwa amalan itu tidak akan ada fungsinya ketika niatnya dari awal tidak dijaga. Dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dilakukan itu sesuai dengan yang diniatkan. Makanya di sini ada semacam pengulangan di dalam kalimatnya yang Rasulullah SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Para ulama berbeda pendapat apakah dua kalimat ini adalah kalimat tauhid atau kalimat taksis. Tauhid maksudnya hanya pengulangan untuk menegaskan makna, ataukah taksis dia spesifikasi penegasannya berbeda. Pendapat yang wajib bahwa dua kalimat ini adalah termasuk dalam kategori taksis, bukan tauhid. Waalaikumsalam. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Itu fokus pada amalannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalimat ini menunjukkan pelakunya, bahwa segala apa yang dilakukan seseorang itu yang dia dapat tergantung yang dia niatkan. Kalimat yang pertama terkait dengan amalannya, kalimat yang kedua terkait dengan pelakunya, yang dua-duanya diperhatikan di dalam hadis ini. Maka menjaga keikhlasan itu memang dua sisi tadi yang dilihat, pelakunya dan juga amalannya. Maka nanti ada pertanyaan, kapankah kita meniatkan tadi? Apakah di awal, di pertengahan, atau di akhir? Para ulama sepakat bahwa niat itu harus di awal. Niat itu harus di awal. Apalagi kalau kemudian niat terkait dengan ibadah. Makanya kalau belajar mazhab Syafi'i bahkan dianjurkan untuk melafadzkan atau talafut bin niat, ya. Talafut atau melafadzkan niat. Makanya sebenarnya nggak salah sebagian kaum muslimin hari ini yang mengatakan setiap kali sebelum melakukan ibadah itu nawaitu soma ghadin an ada ifal di syahri Ramadan dan seterusnya. Atau kalau mau sholat usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin dan seterusnya. Itu secara fikih tidak salah. Kenapa? Karena memang di dalam mazhab Syafi'i talafut bin niyat itu dianjurkan untuk
istihdharul qalb, untuk lebih menghadirkan hati supaya membedakan antara apa yang dilakukan tadi itu adalah ibadah ataukah hanya rutinitas kebiasaan saja. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Tapi nggak perlu juga nanti habis ini semuanya usoli ya. Ya sesuai dengan pilihan pendapatnya masing-masing, nggak ada masalah. Ya, nggak perlu kemudian harus usoli juga. Menunjukkan bahwa pentingnya memperhatikan niat di awal amal yang kita lakukan. Entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat dan lain sebagainya. Apalagi amalan-amalan yang dengan mudah kita meniakannya di awal sebelum amalan itu kita lakukan. Kecuali puasa. Kenapa kok dianjurkannya dari malam hari? Karena ukur awal waktunya itu agak susah. Kita niatkan pas sahur, jangan-jangan pas sahur ini sudah fajar. Ya. Makanya kok kenapa dianjurkan dari malam hari itu supaya lebih bulat niat kita ketika esok hari bangun sahur agak mepet waktu subuh misalnya. Sehingga kadang-kadang kita menghadirkan niat itu karena geragapan takut nggak bisa sahur tadi itu kadang-kadang malah lupa niat di awalnya. Makanya dianjurkan meniatkan puasa itu dari sejak malam hari supaya apa? Supaya nggak kaget besok ketika hendak puasa itu. Karena kadang-kadang menghadirkan niat di awal tepat sebelum amalan itu dilakukan untuk puasa itu agak susah mengukurnya. Waktu awalnya itu. Itulah kenapa kemudian puasa itu dianjurkan dari sejak malam hari. Berbeda dengan sholat, jelas asal belum takbiratul ihram belum sholat. Jadi ngukur awalnya gampang. Mau zakat asal belum dikeluarkan hartanya untuk dizakatkan, berarti belum mulai zakatnya. Ngukurnya gampang. Sebagaimana haji, asal belum mengucapkan talbiyah labbaika hajjan atau labbaika umratan, belum mulai amalnya. Ya. Asal belum mengucapkan itu belum mulai amalnya. Makanya ukurnya gampang. Tapi kalau puasa ini kan nggak ada kalimat tertentu sebagai ukurannya. Makanya dianjurkan meniatkannya dari malam hari. Dan ini bagian dari yang kemudian penting menjadi pelajaran dari hadis ini. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat bahwa an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab. Jadi hadis ini diriwayatkan hanya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah salah satu di antara fondasi dasar keislaman dari dua hadis utama. Jadi hadis-hadis Nabi itu kalau boleh diperas, Pak. Jadi sekian banyak ratusan ribu hadis itu kalau diperas, ya intinya hadis itu ya ada di Al-Arba'un itu. Intinya hadis tadi itu ada di Al-Arba'un tadi, 42 hadis tadi. Kalau 42 hadis tadi itu diperas lagi, ya, itu intinya ada di dua hadis. Yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu innamal a'malu binniyat, dan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Intinya hadis itu di dua itu. Kenapa kok kemudian bisa disimpulkan oleh para ulama intinya hadis itu di dua itu? Hadis yang pertama itu terkait dengan amalan hati, yaitu masalah niat dan keikhlasan. Ya. Sedangkan hadis yang kedua itu tentang amal jawarih, dan amalan kita tidak terlepas dari dua amal itu. Kalau enggak amalan hati ya amal anggota badan, amal jawarih tadi. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk kita perhatikan, bahwa apa yang kita lakukan dari amal jawarih kita, dari sholatnya, dari puasanya, dari zakatnya, dari menuntut ilmunya, salah satu juga yang penting untuk diperhatikan untuk kemudian kita supaya mendapatkan fadilah yang maksimal dari apa yang kita lakukan adalah menjaga keikhlasan niat kita, yang itu merupakan amalan hati. Walaupun sebenarnya amalan hati bukan hanya ikhlas. Makanya Syekh Shalih Al-Munajjid itu sampai ceramah beliau itu ditulis menjadi kitab.
ceramahnya Syekh Shalih Al-Munajjid itu ditulis menjadi kitab yang diberi judul Silsilah A'malil Qulub. Serial amalan-amalan hati, dari mulai ikhlas, nanti ada tawakal, ada syukur, ada termasuk nanti ridho. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Mausu'atu Ibnu Abi Dunya. Itu membahas bagaimana amalan-amalan hati untuk dilazimi. Karena seorang muslim itu bukan hanya fokus pada apa yang dilakukan secara fisik saja. Ya. Karena tujuan seorang muslim beramal bukan hanya sekedar pencitraan. Kenapa kok seorang muslim itu tidak hanya fokus pada amalan fisik, tapi juga kemudian memperhatikan amalan hati? Karena seorang muslim beramal itu bukan hanya untuk pencitraan saja, tapi lebih jauh dari itu, bahwa dia beramal untuk nanti dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak ketika di akhirat. Maka beramal di dalam Islam itu bukan hanya sekedar bagaimana melakukan aktivitasnya. Maka dijelaskan juga oleh Syekh Utsaimin, ada ibadah itu ketika dilakukan tanpa niat itu hanya akan menjadi rutinitas. Wayangnya sholat subuh ya sholat subuh, wayangnya sholat duhur gitu aja. Tapi hanya sekedar rutinitas, menggugurkan kewajiban saja. Tapi itu bisa jadi nilainya nggak jadi ibadah ketika itu tidak diniatkan dari sejak awal ibadah itu dilakukan. Kenapa kok kemudian keikhlasan itu penting? Untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan atau muamalah yang lain. Di sisi lain untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Itulah kenapa kemudian niat itu penting untuk diperhatikan. Bahkan Allah sendiri yang kemudian juga menyebutkan di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah kalian itu berinfak kecuali untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berbicara tentang niat. Konteks ayat itu tentang infak. Sebagaimana juga disebutkan di dalam ayat yang lain, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada, ya, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Kalian melihat mereka ruk'an, orang-orang yang selalu rukuk, sujada, orang-orang yang selalu sujud. Jadi seorang muslim itu continue rukuknya, continue sujudnya. Bukan hanya rukuk dan sujud dalam rangka pencitraan tadi. Kalau kelihatan rukuk dan sujud, tapi kalau nggak kelihatan ya nggak tahu. Sebagaimana kalau kelihatan ya puasa, kalau nggak kelihatan ya bisa jadi makan meskipun siang hari bulan Ramadan. Dan ini bagian dari yang kemudian harusnya menjadi renungan bagi kita. Sudahkah kita termasuk di antara golongan orang-orang yang demikian? Orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Setiap amal yang kita lakukan itu kita selalu niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fungsi niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan muamalah, sekaligus untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Dan ini menjadi penting untuk diperhatikan, ya, karena apa yang kita lakukan selalu terkait dengan itu. Tidak akan pernah lepas dari ini. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Bahkan di dalam hadis yang lain juga banyak nas yang kemudian secara khusus menyebutkan terkait dengan masalah niat. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, wa'lam annaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirat 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Ketahuilah wahai Sa'ad, sesungguhnya apa yang engkau nafkahkan, apa yang engkau keluarkan dari hartamu dari itu, yang engkau harapkan dari melakukan hal itu wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali engkau akan mendapatkan pahala
atas apa yang engkau lakukan sampai sesuatu yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Hadis ini nanti kok dibahas juga panjang. Hatta mata ja'alu fi fimra'atika, sampai sesuatu yang engkau suapkan ke mulut istrimu itu menjadi pahala. Di satu sisi pentingnya menjaga niat, hadis ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga niat. Yang kedua, bahwa nafkah untuk istri itu sebagian ulama mengartikan sampai disuapkan. Jadi memberikan nafkah kepada istri itu disebutkan di dalam hadis ini itu sampai disuapkan. Sampai ada yang memaknai, para ulama yang memaknai bahwa memberikan nafkah kepada istri itu bukan sekedar dikasih duit mentahnya saja, enggak. Ya. Sampai kalau perlu disuapkan ke istrinya, bukan disuapi duit tapi juga makanan. Ya. Makanya ketika Sa'ad bin Amir diutus oleh Umar untuk menjadi gubernur di wilayah Khoms itu, salah satu yang dikeluhkan oleh rakyatnya kan karena gubernurnya itu selalu datang ke kantor telat. Ya, selalu datang ke kantor telat. Sama atau enggak Pak dengan gubernur sekarang? Sama aja. Jangankan gubernur, pegawai kayak telat kok. Ya. Jadwal jam 7:30 masuk, ya jam 9 juga masuknya kan gitu. Ya. Itu pegawai Lampung Selatan sana Pak, enggak tahu kalau di Lampung ya. Karena saya kan tinggalnya di Kali Anda. Ya. Kebetulan rumahnya di belakang komplek Pemda, jadi tahu apa perilakunya para pegawai itu ya. Jam 9 baru nongol ya kan. Nanti jam 10 udah keluar lagi merokok gitu kan. Nanti jam 10:30 masuk lagi. Entar 11:30 udah keluar lagi Pak. Itu pejabat sana ya. Nggak tahu kalau pejabat sini kan gitu. Pegawai di sana, nggak tahu kalau pegawai di sini. Sa'ad bin Amir ini berbeda. Ketika kemudian disidak oleh Umar bin Khattab, ditanyakan kepada rakyatnya apa yang kalian keluhkan tentang pemimpin kalian, tadi salah satunya yang dikeluhkan oleh rakyatnya, sesungguhnya pemimpin kami ini baru melayani kami setelah siang hari. Jadi setelah sudah siang gitu, orang sudah kebutuhannya mendesak, dia sudah siang baru datang. Namanya pemimpin itu melayani. Makanya ada kalimat di dalam pepatah Arab itu naqibul qaumi khadimu, bahwa pemimpin satu kaum itu adalah pelayan mereka. Makanya jadi pejabat itu sebenarnya melamar untuk jadi pelayan. Ya. Makanya nggak usah pengen jadi pejabat, itu cuma pelayan rakyat itu. Kita aja yang aneh sampai cium-cium tangan pelayan, ya kan? Ada pejabat lewat sampai ditumboni, pelayan kok ditungguin, biarin aja pelayan lewat. Ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Jadi pegawai itu istilahnya pejabat itu pelayan rakyatnya. Dia yang mengurusi seluruh urusan rakyatnya, harusnya demikian. Sebagaimana standar di dalam pemerintahan Islam kan demikian. Ketika kemudian diadukan hal itu, maka Umar bertanya kepada Sa'ad bin Amir, disidak di hadapan rakyatnya, kenapa engkau demikian wahai Sa'ad? Umar sudah tahu bahwa Sa'ad tak mungkin melakukan seperti itu hanya karena perkara sepele, pasti karena kepentingan tertentu yang dia tidak bisa tinggalkan. Udzur. Apa jawaban Sa'ad? Wahai Umar, sesungguhnya aku tidak suka untuk menyebutkan hal ini kalau bukan engkau yang bertanya. Tapi karena engkau sudah bertanya, maka saya harus menjawab. Salah satu di antara sebab kenapa saya itu datangnya di siang hari, karena aku nggak punya pembantu. Gubernur nggak punya pembantu. Kita ini gubernur bukan, ya, pejabat bukan, ya. Wong sugih di ora kadang-kadang juga bayar pembantu, ya. Walaupun mungkin nggak bayar pembantu, tapi baju roti, ya kan. Nanti makanan GoFood, ya kan. Bayar orang semua itu, ya.
apalagi tinggalnya di kota, ya, titik-titik GoFood, titik-titik GoPay gitu kan, ya, pakai bayaran orang semua itu. Maka aku harus memasakkan makanan untuk keluargaku, sampai kemudian keluargaku tadi itu sudah makan, sudah kenyang semua, baru saya bisa meninggalkan mereka dalam keadaan tenang. Bayangkan, Sa'ad bin Amir Pak Gubernur, dia sendiri yang masak, dia sendiri yang ngasih keluarganya. Gubernur Pak, lanang ini Pak, ini laki-laki. Kita ini di Indonesia ini betul-betul jadi laki-laki itu dimuliakan dengan kultur ketimurannya. Laki-laki itu dilayani, masak dimasakin, ya kan? Cuci baju dicuciin, ya kan? Bahkan teh saja dibuatin, kopi dibuatin, kan gitu. Padahal sebenarnya kalau kemudian menilik siapa sebenarnya yang bertugas terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab tadi itu, sebenarnya bertugas laki-laki. Siap-siap Pak, nanti bapak-bapak pulang disuruh cuci ya, disuruh masak. Karena sejatinya yang sebenarnya bertanggung jawab dia. Makanya terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi para ayah yang dilahirkan anak untuknya tadi, rizquhunna, rizki istrinya, wa kiswatuhunna, dan juga pakaian istrinya. Maka nafkah itu sebenarnya terkait dengan dua hal. Termasuk rizki tadi itu para ulama menjelaskan intinya adalah makanan. Makanan dan pakaian istri itu sudah menjadi nafkah wajib. Bahkan sampai ada para ulama yang memaknai rizquhunna itu sampai menyuapkan, dan bagaimana hadis tadi, hatta mata ja'alu fi imra'atika, termasuk apa yang kau jadikan di mulut istrimu, yang kau suapkan di mulut istrimu itu jadi nafkah, yang itu ada pahalanya. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala maksimal tadi Pak, kita yang masak, ya, nanti kita yang menghidangkan, habis itu kita suapin istri kita suapin, ya. Itu yakin nanti setelah pulang dari sini kalau kita lakukan seperti itu berbunga-bunga. Asal jangan sebaliknya ya, setelah pulang dari sini nanti ibu-ibu yang nuntut bapak-bapaknya, Bu, masak apa? Masak, kamu yang harusnya masak. Misalnya gitu, masalah nanti. Ya. Jadi kalau sebenarnya kewajibannya secara syar'i seperti itu. Tapi hari ini Masya Allah ibu-ibu, para istri ini luar biasa kepada kita para suami, ya, sedekahnya banyak sekali, memasakkan kita, mencucikan baju kita, bahkan mengurus anak. Kalau mengurus anak memang kewajiban istri, karena itulah yang disebutkan di dalam hadis Nabi, ya, wal mar'atu mas'ulatun 'an baiti ba'liha wa waladihi, sesungguhnya wanita itu bertanggung jawab atas rumah suami dan anak-anak suaminya, ya. Itu tanggung jawab istri, tanggung jawab ibu-ibu. Tapi makan dan pakaian itu tanggung jawab kita. Jadi kalau digambarkan keluarga yang harmonis itu istri yang memakai dasi suami, itu kebalik sebenarnya Pak. Kalau cara syar'i itu harusnya suami yang pakai baju istri, ya, yang nyuapin istri suami, yang masakin, nyuciin baju, ya. Itu justru keluarga harmonis. Kenapa? Masing-masing melakukan kewajibannya. Meskipun ketika masing-masing berlomba untuk membantu pekerjaan pasangannya tadi, itu juga akan lebih harmonis lagi. Bahkan Nabi sendiri juga kadang-kadang mencuci piring, mengurus rumah juga. Kadang-kadang bahkan Nabi juga menyambung tali sendal yang putus, atau bahkan menjahit baju sendiri. Ya. Tidak sebagaimana kebanyakan laki-laki hari ini, pokoknya urusan selain nyari duit itu urusan istri, ya. Jadi bagian dari yang kemudian penting untuk didudukkan. Yang sebenarnya perkara hak dan kewajiban itu bagaimana kemudian masing-masing saling memahami, bukan masing-masing saling menuntut. Dan ini bagian dari yang penting, ya.
Kita bahas di sesi yang lain, insyaallah. Bab keluarga sakinah atau yang bab yang lain. Kembali kepada hadis tadi, bahwa apa yang kita lakukan, baik itu tadi memberi nafkah, baik itu bekerja, baik itu beramal ibadah tadi itu, salah satu di antara yang penting untuk kita perhatikan adalah niat. Salah satu yang penting untuk kita perhatikan. Kenapa itu menjadi salah satu? Karena yang penting untuk diperhatikan dalam amal itu bukan hanya niatnya saja, bukan hanya teknis amalannya saja, tapi dua-duanya. Memperhatikan niatnya itu penting, memperhatikan teknis amalannya itu penting. Makanya di dalam hadis Aisyah disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa yang melaksanakan satu amalan yang tidak dicontohkan oleh kami, dicontohkan oleh Nabi SAW, maka amalan itu akan tertolak. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan oleh kita semua. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengambil contoh tentang hijrah. Fahijratuhu, maka hijrahnya, barang siapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, menggunakan kata ila, menunjukkan bahwa sesuatu yang dituju itu mulia. Sesuatu yang dituju itu mulia. Nanti kalau belajar bahasa Arab itu penggunaan isim mausul, penggunaan harful jar dan lain sebagainya, itu masing-masing memiliki fungsi. Sebagaimana nanti disebutkan di dalam ayat terkait dengan ayat zakat itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Yang pertama menggunakan li, yang kedua menggunakan fi. Ini keistimewaan bahasa Arab, bahwa penggunaan huruf itu masing-masing memiliki makna. Sebagaimana di dalam hadis ini. Kenapa kemudian fahijratuhu ilallahi wa rasul itu menggunakan ila, sedangkan hijrah karena dunia tadi itu menggunakan li. Man kana hijratuhu lidunya yusibu, menggunakan li, menunjukkan mulianya tujuan yang pertama. Man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, kalau tujuannya adalah Allah dan Rasulnya itu mulia. Sebaliknya li itu menunjukkan sesuatu yang hina, ya, menunjukkan kehinaan dari sesuatu yang dituju tadi itu. Faman kana hijratuhu lid dunya, barang siapa yang hijrahnya itu hanya lantaran dunia, awimra'atin yang kihuba, atau karena lantaran wanita yang ingin dia nikahi. Hijrah itu amalan yang luar biasa berat. Ya. Hijrah itu amalan yang berat. Bayangkan kita harus meninggalkan negeri yang kita familiar dengan wilayah itu kepada negeri yang kita tidak familiar, negeri yang entah berantak kita nggak kenal. Belum lagi tentang perjalanannya yang belum tentu pendek. Namanya hijrah itu nggak mungkin cuma sekedar sini ke sana, itu cuma geser. Hijrah itu jauh biasanya, ya. Hijrah itu jauh, sebagaimana Makkah Madinah itu jaraknya ratusan kilo, Pak. Kalau hari ini jenengan dari Makkah ke Madinah itu paling tidak antara 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam kalau kecepatan 100 km per jam saja sudah 500 kilo. Ya. Itu minimal. Jangan bayangkan jalanan di Makkah itu kayak jalanan di Indonesia, Pak. Jalanan di sana itu lebar-lebar, kayak jalan tol, nggak bayar, nggak ada macet. Macetnya cuma dalam kota aja. Kalau udah keluar kota, nggak ada macet. Longgar, Pak, sepi, Pak, jalanan. Jadi kayak jalanan milik sendiri. Jalan jauh, kanan kiri cuma padang pasir. Ya. Kalau sudah masuk Madinah baru kelihatan ada gunung-gunung. Karena Madinah itu dikelilingi gunung, letter U gitu. Berbeda dengan Makkah yang memang juga sama,
secara kontur tanahnya ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Cuman kalau Makkah itu wilayah kering, kalau Madinah itu wilayah basah. Makanya kurma itu juga dihasilkannya di Madinah dulu. Nah, kalau sekarang bisa dibuat kan, keinginan kurma bisa tumbuh di Makkah, bisa berbuah di Makkah, itu bisa direkayasa. Kalau dulu kurma itu hanya bisa tumbuh di wilayah dingin seperti Madinah. Kalau Makkah itu panas. Dan ini bagian dari yang menjadi keistimewaan dari amal hijrah. Jadi itu bukan perjalanan pendek, Pak. 500 kilo. 500 kilo itu kalau kira-kira ya seperti perjalanan antara Solo Jakarta. Itu baru 400 sekian juga, belum sampai 500. Ya kira-kira perjalanan segitu. Coba bayangkan dulu para sahabat itu jalan kaki, termasuk Nabi. Bahkan jalan kakinya itu bukan di jalan yang biasa dilalui, muter. Karena menghindari kejaran orang-orang Quraisy saat itu. Bayangkan Nabi hijrah itu menghindari kejaran orang-orang Quraisy dengan melewati jalanan terjal. Ya. Dengan melewati jalan terjal bahkan harus bersembunyi di gua Thur. Nanti kalau di dalam kisahnya di dalam gua Thur itu gua bentuknya cuma kayak mangkok. Letaknya di bawah. Jadi cuman batu agak tinggi dikit ini, terus ada cekungan ke bawah. Bentuknya kayak mangkok. Di dalamnya itu ada banyak lubang. Yang dalam riwayat disebutkan Abu Bakar saat itu berada di bawahnya, Nabi itu di atas Abu Bakar. Jadi kayak di pangku begitu posisinya. Karena memang guanya jangan dibayangkan kayak gua-gua di Indonesia, Pak ya. Gua di sana itu betul-betul ya cuma cekungan aja. Enggak yang di dalamnya gede gitu, enggak. Mulutnya kecil, dalamnya gede gitu, enggak. Itu gua di Indonesia. Kalau di gua di sana itu kadang-kadang cuma kecil saja. Itu cukup hanya untuk 2 orang. Yang di dalam gua itu ada banyak lubang. Sampai Abu Bakar itu merobek bajunya, ditutupi satu lubang, sampai tersisa 4. Karena bajunya sudah nggak mungkin lagi dirobek. Kalau dirobek tersingkap auratnya kan gitu. Setelah ditutupi lubang-lubang tadi itu kemudian tersisa tangan dan kaki, maka tangan dan kaki itulah yang digunakan untuk menutupi sisa lubang yang 4 tadi. Beliau berada di bawah sambil nutupi lubang tadi itu posisinya. Nabi berada di atas beliau karena sempitnya gua tadi itu. Yang itu kalau orang-orang kafir Quraisy itu nengok kakinya Nabi dan Abu Bakar kelihatan. Bayangkan itu mencekamnya suasananya, Pak. Kalau mungkin dikasih backsound itu serem kali ya. Tapi dikejar-kejar. Bahkan saat itu janjinya adalah 100 ekor unta bagi siapa saja yang mampu menangkap Muhammad. Ya. 100 ekor unta, satu unta itu nilainya 35 juta paling murah. Kali 100 berapa? 3,5 M. Siapa yang nggak mau 3,5 M? Ya. Untuk satu orang hidup atau mati. Bayangkan satu orang dikejar seluruh penduduk Mekah. Jadi misalnya antum dikejar seluruh penduduk Lampung, kira-kira antum mau lari lewat mana? Antum di Lampung. Antum di Lampung yang ngejar antum seluruh penduduk Lampung. Dari Mesuji sampai Kalianda semuanya ngejar antum di sana. Antum mau lari lewat mana coba? Pasti lari lewat jalan yang tidak mungkin dilewati atau nggak biasa dilewati orang kan begitu, untuk menghindari. Bayangkan, itu pun sudah hampir kepergok 2 kali. Yang pertama kepergok siapa? Waraqah, yang akhirnya kemudian Waraqah balik lagi, ya, karena ketika nodong Nabi SAW pakai pedangnya begini, siapa yang akan menolongmu sekarang, ya kan? Nabi menjawab dengan ringan, Allah. Mendengar kata Allah itu Waraqah yang gemetar, pedangnya jatuh, diambil Nabi, dibalik sekarang ditodong. Sekarang siapa yang menolong kamu? Dia nggak bisa jawab. Akhirnya dia pulang ke Makkah. Itu Waraqah udah hampir dapat itu 3,5 M gitu. Ya, udah hampir dapat. Tapi itu bagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala, menskenariokan demikian. Yang kedua rombongan pencari harta yang kedua yang kemudian akhirnya hampir saja mendapati Nabi kalau bukan karena ada sarang laba-laba dengan izin Allah.
Jadi Nabi dan Abu Bakar sudah masuk, itu ada laba-laba yang bikin sarang di mulut gua. Kan nggak mungkin dilewati orang, ya, logikanya. Oh, masih ada sarang laba-labanya utuh, ya. Dan itu yang kemudian terjadi saat itu. Bayangkan mencekam. Itu hijrah sedemikian, Pak, yang luar biasa susahnya, jauhnya perjalanan. Bahkan kadang-kadang nggak membawa bekal. Nabi dulu nggak membawa bekal, Pak. Bekal itu terbatas. Ini kalau kita bahas hijrahnya Nabi saja itu luar biasa. Bagaimana Nabi hijrah sampai kemudian ke Madinah itu, ya, dari mulai rumah Nabi, ketika mau keluar rumah saja itu sudah menyuruh Ali tidur di tempat tidurnya. Karena Ali saat itu posturnya itu mirip dengan Nabi. Diselimutin aja udah nggak kelihatan kalau itu bukan Nabi. Bukan hanya itu, ternyata ketika mau keluar itu sudah dijaga oleh 10 orang pembunuh bayaran dari masing-masing kabilah orang Quraisy. Para pemuda Quraisy yang memang dibayar khusus untuk membunuh itu sudah disiapkan di pintu keluar. Padahal pintu keluar rumah zaman dulu nggak kayak sekarang, Pak. Ada pintu depan, pintu belakang. Dulu cuma pintunya cuma depan aja. Sampai kemudian Nabi mengambil pasir, kemudian mengatakan syahadil wujuh sambil melempar pasir itu, menaburkan pasir itu. Maka siapapun yang terkena taburan pasir itu tidaklah seorang pun yang terkena kecuali dia mati, ya, dalam keadaan hina. Dan kebanyakan mati kalau nggak di perang Badar, perang Uhud, di antara 10 orang yang diutus tadi. Dan ini bagian dari proses perjuangan Nabi di dalam hijrah, ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, manusia biasa nggak mungkin mudah dikepung, Pak. Jangan bayangkan rumah dulu kayak rumah kita sekarang, kayak Masjid Al-Makmur ini, enggak. Rumahnya kecil, Pak. Bayangkan rumah para sahabat itu kalau berdiri kepala nyundul atap, kena atapnya. Kalau tidur kaki lurus, apa istilahnya kalau bahasa Jawanya selonjor itu apa bahasa Indonesia? Selonjor itu bahasa Indonesia apa? Iya. Pokoknya kalau kakinya lurus itu kakinya kelihatan dari luar sampai keluar. Jadi jangan bayangkan rumahnya kayak rumah kita, ya. Rumah kita alhamdulillah walaupun kontrak, paling tidak kakinya lurus, nggak kelihatan dari luar. Kita ini semiskin-miskinnya paling nggak punya piring seset, gelas seset, kan gitu loh. Nah kalau dulu sahabat itu, bayangkan kisah sahabat yang sampai melelang barang itu cuma ada 2, tikar untuk dia biasa alas sehari-hari, entah untuk makan, untuk sholat, untuk dia tidur, ya. Sama wadah 1 saja untuk dia minum atau makan. Bayangkan rumahnya itu isinya cuma 2 barang itu. Masya Allah, kita ini harusnya banyak bersyukur, kan? Sakire-kirenya kita ini, ya. Semiskin-miskinnya kita ini barangnya masih banyak. Masih punya motor, walaupun nyicil. Terlepas nanti hukum cicilannya kita bahas dan laku, ya. Masih punya HP, walaupun saya lele tapi Android, kan gitu kan. Bisa update status, ya kan? Dulu jangankan HP, jangankan pulsa, ya kan? Barang saja di rumah cuma ada 2 barang tadi saja. Maka mereka hijrah itu betul-betul menyerahkan dunianya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh hartanya. Kalau sahabat yang biasanya nggak mikir bawa barang apa-apa, nggak punya apa-apa dulu, Pak. Abdurrahman bin Auf itu sudah saudagar sejak sebelum masuk Islam. Sudah orang kaya. Begitu masuk Islam masih kaya, Pak. Ya. Hijrah itu hartanya semuanya ditinggal, gak ada yang dibawa. Bayangkan hijrah gak bawa apa-apa, perjalanan 500 kilo, Pak. Jangan bisa bayangkan. Abdurrahman bin Auf itu ditantang ketika mau keluar dari Makkah itu. Kamu pergi bawa hartamu, kamu tidak kami izinkan pergi kalau kamu bawa harta. Kalau kamu hartanya ditinggalkan, kami izinkan pergi. Hartanya itu milik yang menentukan tadi. Ya, kalau logika manusia seneng lah, mending ngalamin orang yang hijrah tadi itu dapat harta banyak, kan gitu. Abdurrahman bin Auf mending kehilangan harta bisa cari lagi.
ikut hijrah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi namanya memang takdirnya memang Abdurrahman bin Auf itu orang yang Allah takdirkan kaya, yo pindah ke Madinah, walaupun awal datang ke Madinah nggak bawa apa-apa, ya di Madinah kaya lagi. Makanya nggak usah terlalu banyak tengok-tengok, nggak usah terlalu banyak dangak. Nah, mendongakkan kepala. Ya. Kalau lihat rezeki orang tuh nggak usah terlalu pengen. Udah Allah sudah takdirin rezeki kita masing-masing, nggak usah terlalu pengen dengan rezeki orang lain. Cukup beramal, ridholah dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Beramal dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita itu sudah cukup, Pak. Pahala Allah yang atur bisa jadi apa yang kita berikan walaupun itu sedikit, itu pahalanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan orang yang telah berinfak banyak. Bisa jadi dan bukan pasti, bisa jadi. Karena Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan sahabat dirhamun mi'atul alfi dirham. Satu dirham telah mendahului 100.000 dirham. Maksudnya satu dirham lebih baik daripada 100.000 dirham. Bisa terjadi? Bisa. Kan bisa jadi yang punya 1 dirham itu setengah hartanya yang dia infakkan, tapi yang punya 100.000 dirham itu bisa jadi hanya seberapa persen dari hartanya dia infakkan. Sebagian kecil dari hartanya bisa jadi, walaupun yang diinfakkan banyak. Makanya infak itu bukan perkara kuantitas saja, tapi kualitas infaknya itu yang kemudian penting untuk diperhatikan. Begitu juga di dalam amal, bukan hanya sekedar teknisnya saja yang perlu diperhatikan, tapi kualitas keikhlasannya itu juga penting untuk diperhatikan. Makanya yang dicontohkan oleh Nabi tadi itu amalan yang paling berat saat itu hijrah, bukan amalan mudah. Hijrah dari satu tempat ke tempat lain yang jauh, tidak membawa apa-apa, sudah susah demikian, tujuannya hanya dunia. Alangkah kasihannya, tidak mendapatkan kecuali dunia yang dia inginkan tadi saja, tidak mendapatkan kecuali wanita yang dia tuju tadi saja, nggak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan sudah harus kehilangan harta, kehilangan keluarga, bahkan sebagian keluarganya yang tidak masuk Islam, kan akhirnya mau nggak mau ditinggal. Ya. Entah itu anaknya, entah itu istrinya, entah itu kerabatnya. Meninggalkan dunia yang dia sudah biasa. Iklim di Mekah dengan Madinah itu berbeda 180 derajat. Mekah itu walaupun musim dingin tetap panas. Ya. Tapi kalau Madinah, jangankan musim dingin, musim panasnya aja kalau pas lagi dingin juga dingin. Masya Allah itu kadang-kadang, apalagi kalau pas musim dingin bisa sampai di bawah 0 derajat juga dalam kondisi tertentu. Dan ini bagian dari yang kemudian penting juga untuk jadikan pelajaran bagi kita. Begitu sulitnya amal hijrah saja, itu kalau kemudian niatnya nggak baik, ya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu jadi menghilangkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kemudian dicontohkan itu amalan hijrah? Nah, kalau sholat, kalau misalnya kira-kira nggak diterima, tinggal kita ulang, gampang Pak. Hijrah itu mau ulang susah. Masa harus PP Makkah Madinah, jalan kaki, kan nggak mungkin. Dan ini bagian dari yang kemudian penting juga untuk jadi pelajaran bagi kita. Maka apa yang kemudian Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis ini mengingatkan kita pentingnya bahwa amalan yang besar sekalipun, ya, itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau kemudian kita tidak perhatikan niat. Makanya kalimat faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli itu yang disebutkan bukan orang, tapi amal. Disebut bukan orang. Menunjukkan bahwa amalannya yang penting untuk diperhatikan. Sekaligus pelajaran berharga bagi kita bahwa yang dihukumi dari seseorang itu amalannya, bukan orangnya. Maka jangan pernah menilai orang itu karena orangnya, tapi karena amalannya. Sehingga nanti di dalam menghukumi seseorang kita akan lebih adil. Contoh, si fulan salah. Bukan berarti si fulan itu kalau kita hukumi orangnya, si fulan ini syubhat misalnya,
Jadi semua apa yang dikatakannya jadi syubhat kan begitu toh? Kalau yang kita hukumi orangnya, si fulan ini salah. Jadi nanti kesannya setiap apa yang dilakukan orang itu adalah salah. Berbeda kalau yang kita hukumi amalnya. Oh, yang dilakukan itu salah. Nanti orang hanya fokus pada amalan yang dilakukan itu saja yang salah. Tapi tidak semua amalan yang dilakukan oleh orang itu. Ini juga bagian dari bahayanya takdir itu ya. Dikit-dikit takdir. Hati-hati Ustaz, syubhat. Bukan Ustaz sunnah. Ini daftar Ustaz sunnah. Nah, yang lain ini wajib, makruh, mubah atau haram ini. Yang lain ini kan. Kalau dilihat dari hukum kan ada 5. Ini Ustaz sunnah kan berarti cuma tambahan aja. Yang Ustaz wajibnya yang mana kan gitu. Nah, ini bagian dari yang kemudian penting untuk dijadikan sebagai bahan renungan bagi kita, bahwa penting untuk menilai seseorang itu bukan pada pelakunya, tapi pada apa yang dilakukannya. Itu juga kenapa kemudian Allah seringkali ini salah satu di antara faidah Qur'aniyah. Faidah Qur'aniyah kenapa kok kemudian Allah itu seringkali menyebut di dalam Qur'an itu amalannya. Bahkan kita tidak tahu siapa pelaku dari amalan itu kecuali kita sudah belajar asbab nuzulnya. Kalau kita belum belajar asbab nuzulnya, kita nggak tahu nih ayat ini turun kepada siapa. Ya. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassa. Ya. Dalam ayat lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya. Dan ayat-ayat yang lain, ayat itu tidak akan kita ketahui siapa pelaku sebenarnya itu kecuali kita sudah pelajari asbab nuzulnya. Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita pentingnya untuk menghukumi orang itu karena amalannya. Kecuali kekufuran yang kemudian kekufuran itu dijadikan tren model untuk dihindari. Seperti misalnya siapa? Fir'aun, Iblis. 2 itu saja menjadi tren model yang harus dihindari. Baru disebutkan pelakunya. Karena Fir'aun itu sampai mati nggak pernah beriman gitu, nggak pernah berbuat baik. Apalagi Iblis, sejak masih hidupnya itu sudah dilaknat dan sampai sekarang masih hidup, Pak. Belum mati maksudnya. Karena Iblis itu satu-satunya makhluk Allah yang Allah berikan umur yang panjang sampai hari kiamat. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Itu yang umurnya panjang cuma Iblis saja, tapi setan-setan yang lain, anak-anak keturunan Iblis juga ada matinya, ada usianya. Tapi yang panjang itu cuma Iblis tadi saja. Sampai nanti anak Adam sudah nggak ada semua, yaitu hari kiamat, ya, baru kemudian Iblis itu juga ikut mati. Tapi selama anak Adam masih ada, ya, Iblis tetap masih hidup. Itu musuh sejati kita. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Ya. Makanya seringkali mengganggu kita dengan berbagai macam hal yang menyelewengkan kita dari keikhlasan tadi. Beramal niat dari awal sudah ikhlas, tahu di tengah-tengah iya. Makanya kadang-kadang jaga keikhlasan kalau disyuting begini juga susah. Sudah menjaga amal ketika kemudian itu diketahui banyak orang itu juga masya Allah. Jadi Islam itu intinya ada di 2 tadi. 1 niat, yang kedua amal. Makanya syarat ibadah itu juga 2. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah ittiba, melakukannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan panutan dan teladan. Dan ini bagian dari yang penting untuk dijadikan sebagai pelajaran. Sebenarnya kalau kita bahas masih banyak poin yang kemudian bisa kita kaji, tapi mudah-mudahan apa yang tadi kita sebutkan itu sudah mewakili dari apa yang kemudian kita perlu untuk dalami dari hadis ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan pelajaran yang berharga dari apa yang kemudian telah disebutkan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang merupakan hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh
Umar saja. Tidak ada sahabat yang meninggalkan hadis ini. Wallahu a'lam. Sampai sini barangkali sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan niat tadi. Pertama, adalah kita mulai menjelaskan di pertengahan ada merasa kaya atau gimana. Apakah niat itu harus diulang lagi? Diulang maksudnya diulang dari awal? Iya, diulang lagi niatnya. Jadi diulang lagi. Iya. Apa seperti itu berulang-ulang? Kalau misal kejadiannya itu berulang-ulang. Berarti termasuk amalnya diulang atau tidak gitu maksudnya? Nah, itu niatnya. Ya. Ada beberapa hal yang perlu didudukkan di dalam pertanyaan ini. Yang pertama adalah bahwa ketika kemudian ada perubahan niat atau hilangnya keikhlasan di tengah amal, apakah kemudian kita perlu mengulang amalnya atau tidak? Ataukah kita hanya perlu mengulang dalam arti memperbaharui niatnya tadi saja? Termasuk apakah kalau kemudian kita beramal belum bisa ikhlas, apakah kemudian kita berhenti dari amal sampai nunggu bisa ikhlas dulu, baru kemudian kita beramal? Jawaban para ulama adalah tidak, lanjutkan amalnya. Lanjutkan amalnya. Jadi kalau kita beramal kemudian di tengah-tengah kok ada masuk riya misalnya, wah bagus juga nih, alhamdulillah masuk TV, nah misalnya gitu ya. Tiba-tiba ada itu tepes segera Pak. Makanya salah satu di antara faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Itu salah satunya adalah memperbaharui niat kita kalau kemudian kita di tengah-tengah amal tadi itu merasakan sesuatu yang bisa mengganggu keikhlasan kita. Karena itu salah satu di antara apa yang dihembuskan atau ditiupkan oleh setan untuk menjadikan amalan kita tadi itu rusak. Dan ingat Pak, manusia yang tidak bisa diganggu setan itu adalah orang-orang yang mukhlis. Illa ibadakal mukhlasin. Ya. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Yang ikhlasnya itu auto ikhlas. Mukhlas itu auto ikhlas. Dia otomatis ikhlas dari awal. Nah, untuk sampai tingkatan itu yang kemudian perlu kita usahakan. Ya. Para sahabat itu nggak kemudian tiba-tiba jadi ikhlas semuanya, enggak. Mereka berproses semuanya. Kalau sahabat Muhajirin itu ya 23 tahun berproses bersama Nabi sampai menjadi orang-orang istimewa seperti ini. Sahabat Ansor 13 tahun bersama Nabi. 13 tahun itu ketemunya tiap hari. Nah kita ini udah ketemunya bukan Nabi, nggak tiap hari. Ngajinya cuma seminggu sekali. Harusnya koreksi besar bagi kita maksudnya. Proses itu nanti akan jadi lebih lama. Belum tentu orang yang menyampaikan itu bisa sebagaimana Nabi menyampaikan saat itu. Yang Nabi itu salah satu mukjizatnya adalah jawami kalim. Yang perkataan beliau itu penjelasannya kena sesuai dengan maksudnya tanpa perlu banyak basa-basi. Sedangkan hari ini banyak orang menyampaikan, ya termasuk saya, itu banyak basa-basinya kalau idulnya. Padahal sebenarnya dibahas cuma satu poin aja. Ya. Itu bedanya kita dengan Nabi. Nabi itu punya jawami kalim. Yang perkataannya itu ringkas tapi muatannya padat. Sedangkan hari ini banyak orang yang perkataannya banyak tapi muatannya sedikit. Dan ini bagian dari yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Jadi apakah kita perlu memperbarui amalnya atau tidak? Tidak. Lanjutkan saja. Ya. Kalau kita sudah di tengah-tengah, seperti misalnya di tengah-tengah sholat, ini belum ikhlas, batalin, awal lagi enggak perlu. Ya. Tidak perlu. Cukup kita lanjutkan amalnya. Kemudian kita perbaiki niatnya. Kita perbaiki. Yang namanya diperbaiki itu kan nggak harus diulang dari awal. Sebagaimana mobil rusak kan nggak perlu beli mobil baru lagi gitu maksudnya. Ya, cukup
diperbaiki saja. Begitu juga niat kita. Kalau sudah di dalam beramal sudah, kira-kira rusak lagi ya perbaiki lagi, rusak lagi perbaiki lagi, terus begitu. Dilatih terus. Bagaimana kemudian kita menjadikan diri kita itu ikhlas di dalam beramal. Dan itu yang harus dibiasakan. Karena memang kalau kita mengharapkan auto ikhlas dari awal sampai akhir itu juga sesuatu yang susah. Apalagi untuk sekelas kita ya, Ali bin Abi Thalib saja ketika kemudian Nabi pernah meminta siapa di antara kalian bisa mencontohkan sholat dari awal sampai akhir ikhlas. Ali bin Abi Thalib saja ketika tasyahud jadi nggak ikhlas kan begitu. Ya. Itu sudah di akhir Pak, tinggal salam tok itu Pak. Itu Ali bin Abi Thalib yang dari kecil belajarnya sama Nabi loh. Menunjukkan bahwa keikhlasan itu luar biasa. Susahnya untuk dijaga. Makanya salah satu di antara yang diperhatikan oleh para ulama itu bagaimana amalan hati ini diperhatikan. Makanya ilmu itu ada 4 disebutkan para ulama. Halal haram dalam masalah akidah, halal haram dalam masalah muamalah, halal haram dalam masalah ibadah, dan yang terakhir yang keempat adalah tazkiyatun nufus. Terkait dengan bagaimana mempelajari amalan hati. Bagaimana mensucikan hati kita dari segala macam bentuk penyakit hati. Ya, itu nggak mudah, itu harus dipelajari. Ya. Bagaimana kemudian kita bisa meraih hati yang bersih tadi, itu juga proses. Ya, berproses. Semuanya ada prosesnya. Termasuk kita bisa ikhlas dalam berinfak, ada prosesnya Pak. Kalau nggak pernah infak, ya nggak pernah bisa merasa ikhlas dalam berinfak. Ya. Bisa jadi ikhlas karena nggak dianggap yang diinfakkan itu. Jadi contoh ikhlas dalam berinfak, ya. Kadang-kadang kita ini sering ikhlas itu karena sudah nggak dianggap lagi nilai yang diikhlaskan itu, ya kan? Dari dulu infak ya selalu 2.000 gitu kan, makanya ikhlas. Ya 2.000 lah. Lawang kita naik angkot aja 5.000 loh. Ini infak pengennya surga 2.000, padahal kita cuma pengen dari Panjang ke Weluni saja itu 5.000 itu paling enggak. Cuman perjalanan pendek Pak. Bayangkan surga itu jauhnya Pak. Kalau jenengan mau tahu jauhnya surga itu. Surga itu ada di atas langit. Jarak paling dekat langit lapis pertama saja itu dengan bumi kita ini, itu kata Imam Ahmad dalam riwayatnya itu 500 tahun perjalanan. Jenengan kalau naik mobil itu dari sini ke Panjang berapa menit? 5 menit atau 10 menit kan? Sini sampai terminal Panjang itu 5.000 Pak. Jangan mau ke surga 2.000. Nah, ini juga bagian dari penting untuk jadi renungan kita pribadi, ya. Maksudnya, ya mbok yo tenanan sithik gitu loh maksudnya. Mau meraih surga loh, ya. Yang para ulama mengingatkan ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya perniagaan Allah itu mahal. Masa ya orang yang gitu. Pasti dilatih. Ya nggak apa-apa awal 2.000, sesuk ya masuk ya 2.000 meneh, 5.000 gitu. Besoknya lagi 10.000. Sampai kita ini kehilangan duit 1 miliar dengan kehilangan duit 100.000 sama aja. Itu insya Allah udah masuk dalam kategori ikhlas. Nah para sahabat itu gitu Pak orangnya Pak, modelnya. Para sahabat itu kehilangan duit 1 miliar itu sama aja kehilangan duit 100.000. Loh kita duit 100.000, duit 5.000 aja loh dicari. Ya, kalau hilang 50.000 itu boleh nyari sampai Masya Allah kayak sampai orang susah gitu, seakan dunia itu susah semua gitu. 50.000 hilangnya. Ya sahabat itu kehilangan duit. Imam Bukhari itu kehilangan duit 2.000 dinar Pak. Berapa itu? 1 dinar itu nilainya sekitar 2,4 juta dulu. Sekarang ya kalau 1 gramnya 1 juta berarti itu 4/4 gram. Berarti hari ini sekitar 4,5 juta. 1 dinar. Imam Bukhari itu buang duit 2.000 dinar. Dibuang ke laut Pak. Kalau kita mau Islam, pengen tahu ceritanya Pak? Nah itu di kontinu aja ceritanya. Kesuwen banget sekarang ceritanya. Kayak anak TK harus membangun diceritain gitu nanti. Itu maksudnya contoh menjaga keikhlasan bahwa dunia itu nggak ada seberapanya gitu. Nggak ada apa-apanya dunia dibandingkan dengan akhirat. Karena
ini juga hadis-hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, insya Allah kita singgung besok di pertemuan berikutnya tentang bagaimana kok bisa Imam Bukhari buang duit 2.000 dinar. Itu bisa bayangkan nilainya tadi ya, 4,5 juta kali 2.000, berarti sudah 9M Pak. 9M dibuang Pak, dibuang ke laut Pak. Ya, 9M, Masya Allah. Apalagi hari ini emasnya sudah 1 juta ya. Katanya sih turun berapa? Ini bagian dari yang kemudian penting untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita, bahwa memang orang-orang dulu itu sangat Masya Allah luar biasa. Kenapa kok kita dianjurkan untuk meniru para salaf as-salih dari para pendahulu kita yang soleh tadi, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in. Karena ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sifat-sifat mulia dari sosok mereka. Dan ini bagian dari yang kemudian penting dijadikan pelajaran. Saya kira kita cukupkan apa yang kita kasih pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas salah kata, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sekali lagi atas salah kata, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam